Organisasi bisnis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, badan usaha perseorangan. Yang kedua, badan usaha persekutuan. Dan yang ketiga, badan usaha perseroan. Badan usaha perseorangan. Pengertian badan usaha perseorangan yaitu badan usaha yang dimiliki oleh seseorang dan dioperasikan untuk keuntungannya sendiri. Badan usaha persekutuan. Badan usaha persekutuan yaitu sebuah persekutuan yang terdiri dari dua atau lebih pemilik yang menjalankan bisnis bersama untuk memperoleh suatu laba. Badan usaha perseroan. Gitman 2003, PT merupakan satu-satunya bisnis berbadan hukum legal entity yang didirikan berdasarkan hukum. Menurut Emerly et al. 1998, PT adalah sebuah badan hukum yang terpisah dan berbeda dari para pemiliknya. Pemilik PT disebut pemegang saham, yang kepemilikan atau ekuitas dibuktikan dengan saham biasa atau saham preferen. Para pemegang saham berharap memperoleh hasil melalui penerimaan dividen, pembagian laba secara periodik, atau melalui realisasi keuntungan atas meningkatnya saham. Lingkungan perpajakan. Hukum perpajakan yang diterapkan dalam suatu negara berpengaruh terhadap manajer keuangan dalam pengambilan keputusan. Hukum pajak terkait diantaranya 1. Pajak penghasilan 2. Depresiasi 3. Amortisasi dan deflasi 4. Pembiayaan dengan utang dan penghasilan dividen. Pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak atau PKP, suatu badan adalah pendapatan dikurangi semua biaya. Tingkat pajak adalah sebesar persentase tertentu dari PKP yang harus dibayar dalam bentuk pajak. Depresiasi atau penyusutan, alokasi kos aktiva tetap berwujud sebagai biaya dalam periode menerima manfaat secara rasional dan sistematis. Depresiasi bersifat mengurangi penghasilan kena pajak. Selanjutnya ada lingkungan perpajakan. Amortisasi dan deflasi. Amortisasi aktiva tetap tidak berwujud. Alokasi biaya aktiva tetap tidak berwujud sebagai biaya dalam periode yang menerima manfaatnya secara rasional dan sistematis. Deflasi atau amortisasi artinya alokasi biaya aktiva sumber alam sebagai biaya dalam periode yang menerima manfaatnya secara rasional. Lalu deflasi itu mengurangi pajak. Pembiayaan dengan utang dan penghasilan dividen, pembelanjaan dengan hutang dapat mengurangi PKP atau penghematan pajak. Sedangkan pembiayaan yang dibelanjai dengan saham, baik saham biasa maupun saham preferen, tidak mengurangi PKP. Biaya bunga yang dikeluarkan akan mengurangi PKP, sedangkan pembayaran dividen berasal dari laba setelah pajak. Lingkungan keuangan terdiri dari sejumlah lembaga keuangan dan pasar yang melayani perusahaan, bisnis, individu, dan pemerintah. Lembaga keuangan meliputi bank komersial, lembaga tabungan, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi keuangan manajerial. Fungsi keuangan manajerial dapat dideskripsikan secara garis besar melalui pertimbangan perannya di dalam organisasi, hubungannya dengan ilmu ekonomi dan akuntansi, dan kegiatan-kegiatan kunci dari manajer keuangan. Organisasian fungsi keuangan. Besar dan pentingnya fungsi keuangan manajerial tergantung pada ukuran atas skala badan usaha. Pada badan usaha kecil,
Fungsi keuangan pada umumnya dilakukan oleh Departemen Akuntansi. Sejalan dengan pertumbuhan badan usaha, fungsi keuangan secara perlahan memisahkan diri menjadi departemen yang berdiri sendiri. Saya akan menjelaskan tentang hubungan keuangan dengan ilmu ekonomi. Bidang keuangan sangat dekat kaitannya dengan ilmu ekonomi. Manajer keuangan harus memahami kerangka ilmu ekonomi dan menyadari konsekuensi atas berbagai aktivitas ekonomi dan perubahan kebijakan ekonomi. Mereka juga harus dapat menggunakan teori-teori ekonomi sebagai panduan untuk melaksanakan bisnis secara efektif. Nah, prinsip ekonomi utama dalam manajemen keuangan adalah analisis marginal, yaitu bahwa putusan keuangan yang dibuat dan tindakan yang diambil harus mengikuti prinsip tambahan keuangan, harus melebihi tambahan biaya. Selanjutnya ada hubungan keuangan dengan akuntansi. Aktiva keuangan dan akuntansi sangat berkaitan dan secara umum akan tumpang tindih. Akuntansi, yaitu fungsi utama akuntan adalah untuk mengembangkan dan menyediakan data untuk mengukur kinerja badan usaha, menilai posisi keuangan, dan membayar pajak. Akuntan menyiapkan laporan keuangan yang mengakui pendapatan dan pengeluaran berdasarkan prinsip-prinsip yang diterima umum dan sesuai bentuk standar yang pasti. Pendekatan ini disebut sebagai basis akrual. Hubungan keuangan dengan akuntansi yang selanjutnya yaitu manajer keuangan lebih menekankan pada arus kas, yaitu arus kas keluar dan arus kas masuk. Manajer keuangan mengelola kemampuan pembayaran badan usaha dengan merencanakan arus kas yang dibutuhkan. Aktivitas tersebut semuanya ditunjukkan untuk mewujudkan tujuan badan usaha. Selanjutnya yaitu manajer keuangan menggunakan basis kas untuk mengakui pendapatan dan pengeluaran, yaitu hanya arus kas yang benar-benar telah masuk ataupun telah keluar. 10 aksioma dalam manajemen keuangan. 1. Keseimbangan resiko dan pengembalian atau high risk high return. Jangan menambah resiko kecuali terdapat kompensasi berupa tambahan pengembalian investasi. 2. Uang yang diterima hari ini lebih berharga dari uang yang diterima di masa depan. 3. Dalam mengukur kekayaan kita akan menggunakan arus kas cash FBW dan bukan keuntungan akuntansi atau accounting profit sebagai alat pengukurnya. 4. Pertambahan arus kas satu-satunya perubahan yang harus diperhatikan. 5. Kondisi persaingan pasar adalah alasan mengapa sangat sulit mendapatkan proyek-proyek dengan laba yang luar biasa. Kunci untuk mendapatkan investasi yang menguntungkan adalah sebagai berikut. 1. Mengerti situasi dan kondisi persaingan pasar di mana perusahaan itu berada. 2. Falsafah perusahaan harus diarahkan pada penciptaan dan pemanfaatan dan ketidaksempurnaan kondisi pasar yang ada, apakah melalui perbedaan produk atau melalui penciptaan keunggulan. Yang ketiga, mencari pasar atau industri baru yang dapat menciptakan keuntungan yang besar. 6. Pasar modal yang efisien, pasar yang bergerak cepat dan dengan harga tepat. Harga saham mencerminkan semua informasi yang ada di masyarakat sehubungan dengan nilai perusahaan. 7. Masalah keagenan manajer tidak akan bekerja bagi pemilik perusahaan jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. 8. Pembiasaan keputusan bisnis karena perpajakan atau perpajakan yang berdampak pada keputusan bisnis. Dalam mengevaluasi suatu proyek baru, maka dapat dilihat bahwa pajak penghasilan mempunyai peranan yang cukup berarti pada saat perusahaan menganalisis pembelian suatu proyek atau peralatan. Besarnya pengembalian investasi harus dihitung berdasarkan nilai bersih setelah pajak.
9. Tidak semua resiko sama dengan beberapa resiko yang dapat diverifikasi. 10. Melakukan sesuatu yang benar adalah perilaku yang etis, dan adanya banyak dilema etika dalam manajemen keuangan. Berbicara tentang etika, pada dasarnya pembicara tentang tanggung jawab sosial secara umum. Tanggung jawab sosial perusahaan menggambarkan kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar selain kepada pemegang saham. Aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian.